Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan tentang metode keamanan sistem informasi dengan menggunakan kriptografi. Jadi kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Helmi Kurniawan NPM 35, lalu ada Rivaldo Adiwinata NPM 26, lalu ada Sandi Ragil Putra NPM 16, lalu Farid Jilmi NPM 17, dan Muhammad Hilman NPM 18. Jadi apa sih kriptografi itu? Kriptografi adalah ilmu mengenai enkripsi di mana naskah asli atau plain text diacak menggunakan suatu kunci enkripsi menjadi naskah acak yang sulit dibaca atau biasa disebut ciphertext ya, oleh seorang yang tidak memiliki kunci deskripsi. Jadi deskripsi itu menggunakan kunci deskripsi bisa didapatkan kembali data asli yang telah dikirim. Jadi ada dua, yaitu ada enkripsi dan deskripsi. Jadi contohnya seperti kita pernah lihat di tulisan di atas media chat, bisa WA atau Line ya, seperti yang ditampilkan sekarang. Nah itu menggunakan sistem ini, sistem enkripsi dan deskripsi. Jadi chat kita atau data kita ketika dikirim itu akan diterima oleh ISP ataupun aplikasi itu sebagai sebagai plain text atau kalimat aja. Jadi nggak mungkin bisa dibaca oleh seseorang selain orang yang memiliki kunci. Jadi kuncinya kalau lewat chat itu biasanya dimiliki oleh pengirim dan penerima chat tersebut. Selain itu biasanya susah untuk dibaca atau mungkin malah tidak bisa dibaca sama sekali. Hanya penerimalah yang dapat mendeskripsikan pesan dan seorang penyusup tidak dapat melakukannya. Sebagai contoh, yaitu dokumen rahasia yang dikunci dalam koper sebelum sampai ke tujuan. Pencuri atau kurir tidak dapat membukanya, hanya penerima koper yang dapat membukanya. Pusat distribusi kunci adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memindahkan kunci dari pengirim ke penerima. Jika penerima membuka kunci dengan kunci yang sama dengan pengirim, itu disebut enkripsi simetris. Sedangkan jika penerima membuka kunci dengan yang berbeda, itu disebut enkripsi asimetris. Untuk mengatasi masalah kemungkinan kunci yang dicuri, kita akan membuat sistem penguncian yang cerdas. Pada sistem ini, setiap pengguna memiliki 2 kunci. Setiap pengguna akan mengirimkan kuncinya ke KDC atau Key Distribution Center. Ini berarti bahwa kunci tersebut tersedia untuk publik. Sebut saja kunci ini kunci publik. Sedangkan untuk kunci satunya, kunci ini bersifat kunci pribadi, sehingga akan dibawa oleh masing-masing pengguna, dan setiap pengguna tidak akan saling bertukar kunci satu sama lain. Keunikan sistem ini adalah pada penguncinya. Penguncinya dapat ditutup dengan kunci publik apapun, namun kunci yang sama tidak dapat membuka pengunci tersebut. Untuk dapat membuka pengunci tersebut, kita membutuhkan kunci pribadi yang sesuai. Bahkan kunci pribadi milik pengguna lain sekalipun tidak dapat membuka pengunci tersebut. Dengan sistem ini, proses transfer data akan menjadi sangat aman. Sebagai contoh dari analogi sistem tadi, jika Nina ingin mengirimkan pesan kepada Alex, maka Nina akan meminta kunci publik Alex dari KDC. Kemudian Nina akan mengunci kotak yang berisi pesan tersebut dengan kunci publik Alex. Setelah dikirimkan oleh kurir, hanya Alex saja yang dapat membuka kotak tersebut. Sistem ini sangat aman dikarenakan Alex tidak membagikan kunci pribadinya ke siapapun. Di dalam dunia digital, kita juga dapat membuat sistem yang serupa. Pesan yang dikirimkan akan berupa bilangan ASCII, kemudian dienskripsi dengan cara menambahkan step
digit ASCII sesuai dengan kunci publik Alex. Sehingga hanya kunci pribadi Alex yang dapat mendekripsi pesan tersebut sehingga dapat terbaca. Kelebihan dan kekurangan dari asimetris dan simetris. Kelebihan dan kekurangan asimetris. Kelebihannya, masalah keamanan pada distribusi pengunci dapat ditangani. Lalu manajemen atau pengolahan pengunci pada suatu sistem informasi dengan pengguna yang banyak menjadi lebih mudah karena jumlah pengunci yang digunakan lebih sedikit. Kekurangannya, kecepatan proses tergolong lambat bila dibandingkan dengan kriptografi simetris. Dalam tingkat keamanan yang sama, rata-rata ukuran kunci harus lebih besar bila dibandingkan dengan ukuran pengunci yang dipakai pada kriptografi simetris. Lalu kelebihan dan kekurangan dari simetris. Kelebihannya, waktu proses dalam enkripsi dan dekripsi lebih cepat. Ini disebabkan karena efisiensi yang terjadi pembangkit pengunci. Algoritma ini digunakan pada sistem secara real, misalkan pada saluran telepon WhatsApp, karena proses enkripsi dan dekripsinya cepat. Untuk kekurangannya, untuk tiap pasang pengguna dibutuhkan sebuah pengunci yang berbeda, sedangkan sangat sulit untuk menyimpan dan mengingat pengunci yang banyak secara aman, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam hal mengolah pengunci. Lalu perlu adanya kesepakatan bersama untuk jalur khusus untuk pengunci. Hal ini menimbulkan masalah baru karena tidak mudah menentukan jalur yang aman pengunci. Masalah sering juga disebut dengan key distribution problem. Apabila sebuah pengunci sampai hilang atau dapat ditebak, maka kriptosistem sudah tidak aman lagi. Selanjutnya adalah metode AES. Metode AES adalah metode lanjutan dari standar enkripsi. Metode ini menggunakan pesan pertamanya untuk mengirimkan sebuah kunci. Kunci ini disebut dengan kunci sesi dan merupakan kunci simetris. Dengan kunci ini, nantinya kedua belah pihak akan melanjutkan pertukaran data tanpa melakukan transfer kunci lagi ke pusat penyimpanan kunci. Dan kunci simetris ini lebih hemat waktu untuk enkripsi dan deskripsinya karena ukuran dari kunci ini hanya 256 bit dibanding dengan kunci asimetris yang berukuran 2048 bit yang sangat menghambat atau memperlambat waktu untuk enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya adalah autentikasi. Autentikasi di sini digunakan untuk mengetahui bahwa pesan ini benar-benar dari si A. Oleh karena itu, saat si A mengirim pesan, lalu dienkripsinya menggunakan kunci pribadinya dan dikirim ke si B, dan si B membukanya dengan kunci publik dari si A yang berada di pusat penyimpanan kunci, dan itu berhasil, maka pesan itu benar-benar dari si A. Dan jika tidak berhasil, maka pesan itu bukan dari si A. Ya, begitulah. Sekian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.